Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, Alhamdulillah, video ini adalah episode ke-30. Bisultan adalah salah satu channel di YouTube, yaitu channel inspirasi dan motivasi bernuansa Islami. Kata-kata Bisultan kami ambil dari ujung ayat ke-33 dari surat Ar-Rahman di dalam Al-Quran, yang artinya dengan kekuatan Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sahabat surgaku, dalam agama Islam ada istilah yang dikenal dengan nama mati syahid. Istilah itu menggambarkan keadaan seseorang yang mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mati dalam keadaan itu pun akan memiliki keistimewaan mati syahid. Inilah keistimewaan mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim bersabda, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Beliau Rasulullah bersabda, kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka, wahai Rasul? Beliau Rasulullah bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena penyakit kolera juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa ada 3 jenis mati syahid. Yang pertama, mati syahid di dunia, namun bukan di akhirat. Artinya, seseorang yang mati di medan perang untuk mendapatkan dunia dan bukan menegakkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mati syahid yang tidak dihitung di dunia, tapi di akhirat. Keadaan ini dicontohkan dengan mati karena tenggelam, ditimpa benda yang rubuh, dan mati karena kecelakaan atau tertabrak. Juga termasuk pada jenazah yang meninggal karena penyakit di perut, terbakar, ketika melahirkan, berada jauh dari tempat tinggal, dan karena penyakit paru-paru. Ketiga, mati syahid di dunia maupun di akhirat. Artinya, orang yang melakukan ini mati di medan perang dengan niat bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan mati syahid dalam agama Islam dituliskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 74. Yang artinya, karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Bagi umat muslim yang beriman, menjalani hidup dengan baik dan mendapatkan kematian dengan syahid merupakan cita-cita mulia. Karena sesungguhnya orang yang mati syahid telah dijamin Allah dengan surga, dan mereka bukanlah orang yang mati dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 154, yang artinya,
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Karena sebenarnya mereka itu hidup, tetapi engkau tidak menyadarinya. Siapa saja yang mati syahid? Yang pertama, orang yang gugur di medan perang. Termasuk mati syahid orang yang gugur di medan perang. Mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, sehingga bisa dikubur tanpa harus lebih dulu disolatkan atau dimandikan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda terkait jenazah korban perang Uhud. Jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak mis pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad 14189 dan dinilai sahih oleh Su'aib Al-Arnaut. 2. Orang yang mati syahid di jalan Allah bukan karena perang. Orang yang meninggal karena memperjuangkan atau jihad Islam juga digolongkan sebagai mati syahid. Mereka tetap wajib dimandikan seperti umumnya jenazah muslim. Juga tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. 3. Orang yang terkena wabah. Orang yang meninggal karena terkena wabah juga sama keistimewaannya dengan orang yang meninggal di jalan Allah. Mereka termasuk mati syahid akhirat, di mana jenazahnya ditangani sebagaimana umumnya jenazah seorang muslim. Dalam konteks pandemi COVID-19, jenazah tidak dapat dimandikan, sebab dikhawatirkan mayat bisa menyebarkan virus lebih luas. Tapi jenazah tetap bisa disolatkan dan diperlakukan sebagaimana mestinya ketentuan dalam Islam. Seperti proses dimandikan yang diganti dengan tayamum. 4. Orang yang mati karena sakit perut. Orang yang meninggal dikarenakan sakit perut juga termasuk mati syahid. Hanya saja, sakit perut di sini terjadi akibat adanya penganiayaan atau sikap zalim yang dilakukan oleh orang lain. 5. Orang yang mati karena tenggelam. Mati syahid yang terakhir berdasarkan hadis riwayat Muslim adalah orang yang mati karena tenggelam. Mereka digelari oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai syahid. Namun jenazahnya disikapi sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya. Itu dia 5 jenis mati syahid menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi lain yang bisa membuat seseorang mati syahid, seperti mati akibat melahirkan, mati ketika sholat, mati saat menuntut ilmu, dan masih banyak lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang mati syahid itu di sisi Allah akan mendapat 7 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya pada saat awal terbunuhnya. Yang kedua, akan diperlihatkan tempatnya di surga. Yang ketiga, akan selamat dari fitnah kubur. Yang keempat, akan selamat dari hari akhir yang mencekam, yaitu hari kiamat. Yang kelima, akan dipasangkan di atas kepalanya sebuah mahkota kebesaran dari yakut, yang hal itu nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Yang keenam, akan dinikahkan dengan bidadari surga. Yang ketujuh, akan diperbolehkan memberikan syafaat bagi 70 anggota keluarganya di akhirat kelak. Hadis riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya.
Dan ia berkata, hadis ini derajatnya hasan. Bau darahnya seperti aroma mis. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seseorang dilukai di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang dilukai di jalannya, melainkan dia akan datang pada hari kiamat, berwarna merah darah, sedangkan baunya bau mis. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Demikianlah agar menambah keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, jangan lupa share video ini ya, agar Anda panen pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.